Selamat pagi mahasiswa semuanya, kita bertemu lagi pada sesi yang ketujuh mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Pada sesi yang ketujuh ini kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Seperti halnya kita ketahui pertumbuhan itu terkait dengan suatu proses alami yang terjadi pada individu di mana proses tersebut terjadi secara bertahap, menjadi bertambah berat atau tambah tinggi yang berkaitan dengan kuantitas fisik individu dari anak itu sendiri. Sedangkan perkembangan kita bisa lihat merupakan proses pematangan individu sehingga sangat berkaitan dengan bagaimana kualitas individu dari anak tersebut. Pada setiap perkembangan anak perlu diketahui bahwa dalam perkembangan menunjukkan posisi anak dan tahap apa yang akan dilalui berikutnya. Kemudian tahapan perkembangan ini akan penting sebagai acuan untuk memberi stimulus yang sesuai dan juga menjadi data untuk bagaimana memantau kemajuan dari perkembangan anak itu sendiri. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contohnya yang pertama adalah faktor herediter, misalnya jenis kelamin, bangsa atau suku, kemudian ras. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, seperti adanya lingkungan pranatal, yaitu pada saat kehamilan. Kemudian bagaimana budaya di lingkungan tersebut, sosial status dan juga ekonomi, nutrisi, adanya iklim atau cuaca, kondisi dari latihan fisik, serta posisi anak tersebut dalam keluarga. Dan yang ketiga, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor kecerdasan, yaitu bagaimana kecerdasan itu sendiri, emosional dari anak, dan juga hormonal yang ada pada anak yang bisa mempengaruhi kecerdasannya. Teman-teman sekalian, untuk tumbuh kembang anak memang dibagi menjadi beberapa periode. Hal itu dimulai dari periode pranatal, yaitu saat mulai terjadinya konsepsi hingga kelahiran. Jadi pada saat ibu tersebut hamil atau anak tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Yang kedua yaitu periode bayi yang dibagi menjadi neonatal dari lahir hingga 28 hari dan bayi dari lebih dari 28 hari sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya ada periode kanak-kanak awal yang diawali dengan toddler 1-3 tahun dan preschool 3-6 tahun. Lanjut lagi ada periode kanak-kanak pertengahan atau school age dari 6-12 tahun. Ini biasanya anak-anak waktu bersekolah di SD. Kemudian periode kanak-kanak akhir sebelum mereka memasuki usia remaja dan dewasa, yaitu periode kanak-kanak terakhir bisa disebut juga sebagai periode remaja atau adolescent, yaitu usia 12 sampai dengan 18 tahun. Teman-teman, pada sesi 7, teman-teman ada tugas diskusi yang harus dikerjakan dan juga tugas tutorial yang ketiga. Tetapi sebelum teman-teman membuka tugas tutorial ketiga, ada angket evaluasi tutor-tuton yang harus teman-teman kerjakan. Mohon evaluasi ini teman-teman isi sesuai dengan harapan dan juga ekspektasi teman-teman sekalian. Jawaban teman-teman akan dirahasiakan dan tidak akan berpengaruh pada penilaian akhir teman-teman pada mata kuliah ini. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan terkait diskusi atau tugas, teman-teman bisa menghubungi saya secara langsung melalui email. Terima kasih semuanya dan selamat pagi. Sehat selalu.